selamat pagi, selamat hari Minggu juga. Wah, kakak senang hari ini bisa ketemu sama adik-adik lagi lewat online ini. Nah, kakak yakin hari ini pasti semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah mandi, sudah berpakaian dengan rapi, dan sudah duduk manis. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, kakak mau tanya dulu. Apakah adik-adik hari ini senang bisa beribadah kepada Tuhan? Coba, kalau yang senang, angkat tangan kayak kakak ini, angkat tangan. Coba kakak lihat sekarang ya. Coba, siapa yang angkat tangan? Coba. Wah, kakak senang sekali. Semuanya angkat tangan, berarti semuanya senang untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yuk, kita sekarang memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekarang, adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya agar kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan melalui online. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baru saja menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Tuhan tahu nama kita masing-masing, karena Dia begitu mengasihi kita. Dia kenal kita masing-masing. Kenal nama kita, nama kakak, nama Elmo, nama Jethro, nama Joanne, nama Aquero. Tuhan sungguh mengasihi kita. Mari
kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih bersuka cita. Kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Wah, kakak senang adik-adik sudah menyanyi dengan sukacita. Sekarang kakak mau tanya lagi. Coba siapa yang tahu hari ini kita memperingati hari apa ya? Coba siapa yang tahu? Ibu Lena pasti tahu. Ya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu menyertai kita dan menolong kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Adik-adik, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu menyertai kita dan menolong kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mau melakukannya. Mari kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan yang begitu baik kepada kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Nah, anak-anak, lagu itu menggambarkan kondisi murid-murid, menggambarkan keadaan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka menerima Roh Kudus. Apinya berkobar, berarti semangat murid-murid itu menyala-nyala seperti api yang berkobar itu. Kapan? Ketika mereka menerima Roh Kudus. Nah, anak-anak, murid-murid itu menerima Roh Kudusnya kapan ya? Yaitu pada hari raya Pentakosta. Apa itu hari raya Pentakosta? Ada yang tahu? Iya, hari raya Pentakosta pada waktu itu adalah hari untuk merayakan hasil panen. Mereka menanam gandum, menanam sayur-sayuran, dan sudah ada hasilnya, sudah panen.
lalu mereka bersukaria, mereka mengucap syukur, dan mereka berdoa. Kemana mereka berdoa? Mereka berdoanya pergi ke Yerusalem. Jadi orang-orang di sekitar Yerusalem, di daerah-daerah lain di luar Yerusalem, pergi berbondong-bondong ke Yerusalem. Mereka berkumpul untuk berdoa. Itulah Pentakosta pada waktu zaman dulu. Anak-anak ingat nggak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Siapa yang ingat pesan Tuhan Yesus apa? Lupa? Masa lupa? Pesan Tuhan Yesus, tinggallah di Yerusalem. Di mana anak-anak? Di Yerusalem, ya. Jangan pergi kemana-mana. Tinggallah di Yerusalem. Begitu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya taat. Mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Sama ya kayak kita sekarang ini ya. Kita sekarang baru disuruh tinggal di mana? Tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Anak-anak siapa yang pergi jalan-jalan? Ada yang main di luar? Nggak ada? Semuanya di rumah? Taat? Bagus ya, anak-anak pandai semua. Nah anak-anak, murid Tuhan Yesus itu tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di dalam rumah, lalu mereka berdoa. Ya, setiap hari mereka berdoa. Mereka tidak bosan, mereka tidak jemu untuk berdoa. Tuhan Yesus bilang enggak? Sampai kapan berdoanya? Atau berapa hari harus berdoa baru ada Roh Kudus datang? Bilang begitu Tuhan Yesus? Tidak anak-anak. Tuhan Yesus tidak bilang kapan Roh Kudus itu akan datang. Tuhan Yesus hanya bilang tunggu di Yerusalem. Dan murid-murid dengan tekun berdoa menunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari, terus mereka melakukan berdoa. Ya. Nah, pada suatu hari ketika murid-murid sedang berkumpul berdoa bersama-sama, ya. Hari itu adalah hari Pentakosta yang Ibu sebutkan tadi di awal cerita, ya. Jadi, pada saat mereka sedang berdoa itu, mereka berkumpul selain murid Tuhan Yesus, ada pengikut Tuhan Yesus yang lain, kemudian banyak orang yang bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, untuk mengucap syukur atas hasil panen mereka. Karena itu di ruangan itu dan di sekitarnya banyak sekali orang berkumpul. Nah, ketika murid-murid sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara seperti angin yang kencang. Bagaimana suara angin anak-anak? Pernah dengar suara angin enggak? Hah? Wus-wus-wus? Atau bagaimana? Ya, anginnya kencang sekali ya. Wus, wus begitu. Sehingga mereka kaget. Hah? Ada apa? Ya. Nah, kagetnya mereka itu diikuti lagi karena tiba-tiba ada nyala api yang berbentuk seperti lidah, ya, lidah-lidah yang nyala api berbentuk seperti lidah itu yang berterbangan turun dari atas, ya, kemudian hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Kepalanya kebakar enggak ya? Enggak anak-anak, karena itu bukan api beneran, itu hanya simbol. Yang datang itu adalah Roh Kudus. Ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika lidah-lidah api itu hinggap di kepala murid-murid,
Lalu murid-murid itu dapat berbicara dalam segala bahasa. Murid-murid Tuhan Yesus asalnya dari mana? Ada yang ingat gak? Siapa yang ingat? Iya betul, murid-murid Tuhan Yesus asalnya dari Galilea. Tetapi pada saat itu mereka tidak berbicara hanya dalam bahasa yang dipakai di Galilea. Mereka berbicara bermacam-macam bahasa, contohnya bahasa yang dipakai oleh orang dari Pamfilia, dari Kreta, dari mana lagi ya? Dari Mesopotamia, kemudian dari Kapadokia, ya. Banyak, kira-kira hampir 15 bahasa. Mengapa mereka dikuasai Roh Kudus kemudian mereka berbicaranya dalam berbahasa yang berbeda? Supaya semua orang yang hadir di situ bisa mendengar dan mengerti apa yang murid-murid katakan. Murid-murid mengatakan apa kira-kira anak-anak? Iya betul, murid-murid saat itu bersaksi. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka langsung berani bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu baik. Ya, kalau mereka tidak dikuasai Roh Kudus, mereka tidak bisa berbicara dalam berbagai bahasa karena mereka tidak pernah belajar. Contohnya, ibu orang Jawa, kalau diajak ngomong Batak, ibu kagak tahu dah. Ya, sebaliknya juga kalau Bu Lena tuh orang Cirebon, ya, dijak ngomong bahasa Batak, ya beli ngerti ya Bu Lena ya. Nah, tetapi mereka sanggup, mereka bisa karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu pada saat itu banyak orang yang menjadi percaya. Tetapi anak-anak seperti biasa tidak semuanya percaya. Ada sebagian orang yang mencemooh, yang mencibir. Pasti murid-murid mabok. Mabok anggur manis mereka. Tidak ya anak-anak? Karena itu hari masih pagi, tidak mungkin mereka mabok anggur, ya. Nah, anak-anak, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Apakah Roh Kudus hanya dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus saja? Tidak. Lalu kepada siapa saja Roh Kudus itu dicurahkan? Betul, kepada semua orang yang percaya, ya. Bukan semua orang saja, tapi semua orang yang percaya. Kita lihat dari Roma 8 ayat 14. Anak-anak punya Alkitab di dekat situ? Ada? Yuk dibuka. Roma 8. Mama papa bisa bantu. Roma dari perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya, perjanjian baru. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipenuhi Roh Allah adalah anak Allah. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipenuhi Roh Allah adalah anak Allah. Gampang kan dihafalkan? Kita hafal sekarang, bukan kita baca ya. Bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Betul. Bagaimana bunyinya? Siapa ya tadi ya? Semua orang, ya, semua orang yang bagaimana? Semua orang yang dipenuhi Roh Allah adalah anak Allah. Hafal kan?
Yuk anak-anak yang kecil sampai dengan TKB bersama-sama, coba ibu mau dengar. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah anak Allah. Pinter. Nah, sekarang kakak-kakak kelas 1 sampai kelas 3. Jangan kalah dong suaranya sama adik-adik ya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipenuhi Roh Allah adalah anak Allah. Wah, pinter semuanya ya, sudah hafal semuanya ya. Nah, anak-anak, kalau kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus, terus kita bisa jadi saksi Tuhan Yesus gak? Tentu bisa. Seperti minggu lalu, Kak Endang juga sudah mengatakan bisa. Bagaimana caranya? Dengan bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Tapi bukan itu saja, ya. Dari hal yang lebih kecil, yang paling kecil kita bisa menjadi saksi Tuhan. Gimana caranya? Ya, caranya adalah kita taat kepada suara Tuhan, kita taat pada suara Roh Kudus. Roh Kudusnya di mana sih? Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Anak-anak pernah bohong sama mama papa enggak? Lupa? Ada yang bohong? Oh ada yang enggak? Anak-anak pernah nyupit temennya enggak? Atau anak-anak kalau disuruh mama papa enggak nurut? Ayo mandi, nanti ya. Ayo belajar. Enggak malas. Nah, sebetulnya pada waktu kita akan berbuat tidak baik, ya, tidak menurut mama, atau bohong pada mama papa, atau mau nakal sama teman, ada suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan dek, bohong itu enggak baik. Jangan bohong sama mama papa. Nah, tinggal kitanya saja mau ikutin kata hati kita atau ikutin kata Roh Kudus. Kita sekarang diingatkan karena kita adalah anak Allah, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, kita harus mendengar apa yang Tuhan atau Roh Kudus katakan. Mau anak-anak belajar? Mau anak-anak menjadi anak Tuhan yang manis? Tadi anak-anak sudah menyanyikan? Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semua mau jadi anak Tuhan yang manis? Mau, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga ajar kami untuk terus menjadi saksi Tuhan Yesus, tidak hanya mengabarkan tentang berita keselamatan, tetapi dari tutur kata kami, dari tingkah laku kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus. Engkau pimpin kami semua Bapa anak-anak-Mu ini, sehingga dari kami boleh tercermin kasih-Mu yang begitu besar. Ampuni kami Bapa, kalau kami sering nakal, sering tidak mendengarkan dan mentaati perintah-Mu. Kami sering gagal untuk terus berbuat baik. Karena itu ya Bapa, ampuni kami dan pimpin kami, berkati kami sehingga kami boleh terus diubahkan, boleh terus belajar. Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh menjadi
anak-anak Tuhan yang manis. Terima kasih Bapa untuk pagi ini di mana kami boleh beribadah. Biar firman yang telah kami taburkan Engkau juga berkati sehingga dapat menjadi bekal kami di dalam kami menapaki kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan memberikan persembahan dan membuat aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Engbeng. Ya, selamat menjadi anak Tuhan yang manis. Ya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Kemudian amplop ini dapat disimpan dahulu di rumah. Kemudian setelah kita dapat beribadah kembali dengan normal, kita dapat kembali datang ke gereja bersama-sama, amplop ini dapat dibawa dan diberikan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, sehingga ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang kita mau membuat aktivitas supaya kita dapat mengingat cerita ini dengan baik. Pertama-tama untuk kelas Batita sampai TKB, kita akan membuat headband. Jadi ikat kepala yang ada gambar lidah apinya. Nah, nanti kita dari gambar lidah api ini, adik-adik nanti akan mewarnainya terlebih dahulu, sehingga akan seperti ini. Kemudian digunting, ya, digunting seperti pola ini. Kemudian ini adalah headband, dan gambar lidah api ini nanti akan ditempel. Kakak tempel ya. Ditempel di tengah seperti ini. Kemudian ujungnya juga ditempel sehingga bisa untuk kepala. Ya, nanti diukur apakah pas tidak dengan kepala. Nanti akan seperti ini. Ya, itu untuk kelas Batita sampai kelas TKB. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 3, kita akan membuat, jadi ada 4 lidah api seperti ini. Adik-adik diminta untuk mewarnai 4 lidah api ini, tapi sebelum mewarnai, adik-adik diminta untuk menuliskan komitmen, ya. Saya mau taat dalam hal apa? Misalnya mau taat untuk rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, kemudian rajin belajar, dan sebagainya. Jadi ada 4 ya. Nanti adik-adik kelas 1 sampai 3 membuat seperti ini. Dan di bawahnya ditulis, aku mau taat. Ya, itu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Berikutnya untuk kelas 4 sampai kelas 7, ada gambar lidah api juga. Ya, lidah api ini
ada 2. Nah, adik-adik diminta untuk berkomitmen ya di sini tentang bagaimana adik-adik mau menyenangkan Tuhan. Jadi adik-adik mau menyenangkan Tuhan dalam hal apa? Misalnya mau menyenangkan Tuhan, tidak mau main gadget terus-terusan, ya. Jadi main gadgetnya dibatasi. Dan apalagi untuk menyenangkan Tuhan, ya tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Adik-adik bisa melakukan ini semua. Adik-adik, pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita dan akan menolong kita untuk bisa hidup taat, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyi sekali lagi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat bahwa Engkau akan selalu beserta kami dan Roh Kudus akan menolong kami Tuhan untuk hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Bye!